Jadi target kita nih jangan mati, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati sampai kamu sampai pada makom al-muslimun. Al-muslimun itu al-Islam, penyerahan total. Itu bagian ruh, ya, bagian ruh, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bermajelis pun juga sama, ya. Berkawan, berkomunitas. Mulailah cari komunitas yang tambah ke sini nih, tambah ke akal, tambah ke kolbu. Tapi kabar buruknya apa? Orangnya nggak banyak. Orangnya mulai sepi. Itu sebabnya kita tidak pernah mengobrol talqin. Di mana-mana orang cari talqin zikir. Kenapa? Talqin zikir hanya di kolbu. Dan banyak orang talqin zikir tapi yang maju nafsunya. Bernafsu untuk ditalqin zikir. Nah, kita nggak mau. Minimal maka di ribat kita katakan ngaji dulu. Kalau ngaji bagian akal. Jadi nanti ikut gurunya kena kesadaran akliyah. Baik ala hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Baik, ikhwah sekalian, mohon maaf agak mundur ya. Karena lain hal, insyaallah kita lanjutkan kajian Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wasallam taslima yang ditulis oleh Al-Hafiz Al-Qadi Abul Fadl Iyad ibn Musa Al-Yahsubi yang wafat tahun 544 ya. Ini suaranya kedengaran belakang? Coba dikencengin lagi. Siapa yang ngerti nih? Ya, bantu. Kita masuk, jadi bagian mukjizat kita skip beberapa. Nah, jadi kita masuk ke bab kedua. Al-Bab Ats-Tsani, halaman 492 ya. Al-Bab Ats-Tsani, bab kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila sahibil kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Kita kirimkan juga untuk Al-Imam Qadhi Iyad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa ya sin siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini ada yang khidmat dapat musibah ya. Saudara Fajar ada kecelakaan, mohon doanya. Mari kita bacakan suratul Fatihah untuk beliau dan keluarganya tentunya juga. Semoga nanti ada treatment yang pas untuk kembali ke sehat seperti semula ya, masih muda. Ala hadhihi wa li ruhi wa jasadi akhina Fajar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Al-Bab Ats-Tsani fi luzum mahabbatihi alaihi salatu wassalam. Bab luzum lazim. Lazim artinya mesti, kemestian, kewajiban, mahabbatihi, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mahabbah itu bahasa Arab, kalau bahasa kita cinta. Kalau kita lihat kamus bahasa Arab, orang Arab sendiri bingung dengan bahasanya. Lalu mereka bikin mu'jam dan kamus-kamus juga, karena penghubung bahasa lama dan sekarang itu kamus. Lalu kita lihat lebih dari 5 kamus, mereka menyebut al-hubbu, cinta itu berarti muyul qalb, kecenderungan qalbu, hati condong. Muyul ila syai'. Tapi muyul ini, muyul bahasa Arab. Jadi apa arti cinta? Jadi al-hub itu muyul ila syai', ya. Kecenderungan kepada sesuatu. Maka ini disebut dengan muyul ya. Bisa baca, nggak ada harokatnya. Muyulu ila syai', kecenderungan. Nah, perhatikan, muyul ini kecenderungannya ada yang bersumber dari
jasad, ada yang bersumber dari akal, cenderung ya, kecenderungan. Ada kecenderungan jasadiah, ada kecenderungan akal, ada kecenderungan kolbu. Yang paling tinggi kecenderungan ruh. Maka cinta itu, ya masuk aja. Ini masih luas, masuk. Kalau disebut cinta, kecenderungan kepada sesuatu, cenderungnya jasad apa? Ente kalau lapar cenderung ngapain? Makan. Kalau makan maunya yang enak, berbumbu atau enggak? Ya, ini kalau bisa ditutup aja. Ya, masuk lagi, tutup aja. Masuk Buya agak ke depan ya. Kalau kita lapar, ini banyak nih rumah makan Padang nih banyak. Kalau mahasiswa cari yang murah. Ya. Tapi kalau orang sudah punya duit, dia nyarinya yang mana? Nyari rasa yang bukan nasi banyak. Kalau mahasiswa nyari nasi yang banyak. Beda toh? Oke. Kalau ngantuk, kalau capek ngapain? Tidur. Ini AC-nya dihidupin aja. Ya. Kalau ngantuk, capek, tidur. Kalau birahi, kawin. Gitu kan? Itu jasad. Tapi kalau kayak gitu sama dong kita sama binatang. Lapar makan, aus minum, males tidur, birahi kawin. Itu apa beda kita dengan binatang? Di kita ada namanya kecenderungan akal. Ada nggak kucing yang sekolah? Kambing yang kursus? Kuda yang ngaji ada nggak? Kan nggak ada. Antum kalau makan, mohon maaf sekali, kalau makan seenak apapun ada limitnya nggak? Walaupun enak, kasih makan terus. Gimana? Perasaannya gimana? Enak. Awalnya enak, lama-lama enak. Paham? Akal itu limitnya lebih besar daripada jasad, perut, lambung kita. Itu yang membuat orang bisa ngobrol, diskusi panjang. Orang Indonesia sebenarnya sudah ada peningkatan. Dari tadi sukanya ceramah-ceramah, ketawa-ketawa, sudah mulai senang podcast. Dengerin podcast lama. Ya. Coba lihat podcast Deddy Corbuzier. Panjang kan tuh? Podcast fulan. Artinya sudah ada kecerdasan bukan jasadiah, tapi sudah kecerdasan akal. Itu yang membuat kita senang ngaji. Karena gurunya menyajikan santapan akal lebih banyak dari sekedar santapan jasad. Dulu orang kalau maulid, yang dibayangkan habis maulid makan nasi kebuli. Betul kan? Kalau hari ini tidak. Orang ngomong gini, pengajiannya bergizi apa enggak? Pematerinya orang alim, orang cerdas atau tidak? Benar nggak? Kalau dulu Ustadz tuh penampilan yang penting, isi belakangan. Melucu dulu yang penting, isinya nomor sekian. Tapi sekarang jamaah kita sudah mulai dewasa. Mereka sudah mulai paham bahwa pengajian itu makanan tidak hanya sekedar urusan-urusan yang begitu. Dia ada kecerdasan akal. Makanya antum kalau ada pengajian isinya ngelucu doang mulai gelisah, betul nggak? Mulai gelisah. Kok ngaji gini-gini doang? Aku mau kenal Allah kok malah ketawa-tawa doang. Mulai begitu? Sudah mulai? Selamat, Anda orang berakal. Ya. Dan kata ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Juwaini, Imam Baihaqi, Imam Ghazali, ya, ad-dinu liman lahu aql wala dina liman laisa lahu aqlun. Agama itu untuk orang berakal, bukan untuk orang yang suka ngebanyol, ngelucu-ngelucu. Mohon maaf sekali ya, mohon maaf, semoga ente tersinggung ya. Semoga ustaz tersinggung. Buka Buya masuk. Fadal, marhaba. Ambil beberapa sajadah, taruh sini. Ya. Kalau Hanif ya.
كيف حاله؟ خير؟ كيف حاله؟ فجر حاله؟ كان في اليقظة ولا مغمى عليه؟ طيب، لكن أغمي عليه ولا يقظة؟ تكلم حاضر، عقله حقه في يعني سيول دماء شاب. فين هنا ولا kasih stop ya. Fadal ya. Berarti, ini ada orang senang sama rumah makan, itu urusannya apa? Kuliner. Cinta kuliner itu urusan selera. Ada yang mulai senang channel tertentu, senang pengajian tertentu. Dan mohon maaf, pengajian yang mengedepankan akal, itu majelisnya nggak akan seramai yang suka ngebanyol. Orang yang ini, dia nggak nyari jamaah. Dia jamaah yang nyari dia. Ini nggak nyari murid, murid yang cari dia. Dan semoga kita minimal sampai di sini. Minimal. Makanya setiap majelis kita, pakai kitab. Biar tidak hanya nguping, tapi juga ada kitab yang dibaca. Kalau antum nggak baca kitab, yang minimal nyalin lah. Nggak usah capek-capek baca, nyantri kan lama. Ya, saya nyantri bertahun-tahun. Buya Aswi nyantri bertahun-tahun, Buya Aldo bertahun-tahun, kuliah bertahun-tahun, hanya untuk menyajikan kepada kalian bab ini. Bab kecerdasan akliyah. Nah, maka standar orang beragama itu minimal berakal. Jadi kapan kita baru bisa ngobrol dengan orang? Kalau dia punya akal. Ya, antara ini ada satu hawa atau nafs atau disebut juga ego. Ya. Ada yang senangnya ya tadi lucu-lucu. Hidup saya sudah capek, jangan pengajian yang serius-serius amat gitu kan. Ada yang ngomong begitu nggak? Ya. Ada yang ngundang Buya Aswi ke masjid. Kata orangnya, Ustadz tolong sindir Siano, tolong sindir kelompok ini. Nah itu egonya main. Masjidnya masjid lahan ego. Iftah, buka-buka. Ada yang kelompok, ya. Nah, kecintaan kelompok itu mulai dari grup alumni, angkatan, gitu ya, sampai organisasi, partai, bahkan thariqah, bahkan mazhab, bahkan aliran. Jangan sampai kita, jadi mohon maaf, kita ini kenapa diribat tuh orang sering nanya, thariqah ribut itu apa? Thariqah kita, thariqah yang berujung kepada Sayyidina mau dia Naqsyabandi, mau dia apa, kita nggak memperhalakan itu. Kita nggak ada lagi fanatisme kepada thariqah. Maka diribat, zikir pagi sorenya Syazli, zikir pada sholatnya Qadri, Naqsyabandi, ya, khalwatnya kadang samania, ya, tapi khalwat bulan Ramadan khusus Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Surawardiyah, Kubrawiyah. Pusing kan ente? Enggak usah pusing, kan gurunya ada Buya. Pusing tuh kalau kalian belajar sendiri, kan sekarang semua thariqah itu sudah diramu oleh para buya-buya ini, lalu disajikan buat kalian. Itu, ya. Kalau orang yang nafsu, makanya kemudian walaupun namanya thariqah, mazhab, aliran, kelompok, kalau dia pakai ego, dia merasa benar sendiri. Jadi apa ciri-ciri kelompok yang ini? Dia udah naik nih, hijrah, tapi malah suka cari kesalahan orang. Ada yang begitu nggak? Ada yang sampai di situ? Ente katanya thariqahnya thariqah rohani, tapi guru lama aja dihina. Sudah mulai merendahkan guru. Guru yang mursyid maksudnya, bukan guru-guru yang gimana-gimana ya. Ada orang yang pernah kita berguru tapi ini gak pantas jadi guru, ada. Yang kalau kita duduk sama dia kerjaannya ngomongin orang dulu. Itu gak pantas jadi guru. Ya. Tinggalin orang begitu. Kata Ibnu Athaillah, la tashab ma la yunhiduka haluhu wa la yadulluka maqaluhu ilallah. Gak usah berguru, gak usah berkawan, gak usah berkomunitas dengan orang yang halnya dan kalamnya tidak membuat kamu sadar bertuhan. Yang kalau kita ngobrol sama dia, kita kemudian malah ngulik-ngulik aib orang lain, kelompok orang lain. Maka walaupun kita bukan Wahabi, kita nggak usah cari kesalahan Wahabi. Biarin aja Wahabi cari kesalahan kita. Ya, kita berkatakan kita nggak Wahabi, tapi kita nggak perlu cari kesalahan mereka. Kecuali mereka menyalahkan satu hal lalu kita mendefense, ya itu boleh.
Baik, nah jangan sampai torikoh kita torikoh ego, torikoh nafsiyah. Nah coba perhatikan, orang bertorikoh lalu dia merasa torikohnya lebih keren. Oh yang lebih parah, kita anterin ke guru kita, habis itu dia merasa selevel sama kita Bu ya. Waduh keren banget tuh. Udah keren banget tuh, keberhasilan yang gagal. Berhasil gagal. Lupa sama kulitnya. Antum coba lihat, sampai hari ini saya masih menghormati guru-guru saya yang lama-lama itu. Antum kan lihat, kita pas haul kemarin, guru kita Lampung sebagian kita datangkan. Ya. Dan teman-teman sudah menikmati gimana khidmat dengan beliau. Walaupun guru kita banyak, kita tetap khidmat dengan guru yang lama. Jadi kita bisa begini hari ini, itu asal keberkahan beliau-beliau itu. Betul nggak? Asal beliau-beliau itulah. Nah, kecerdasan akal. Nah, sekarang ada cintanya cinta kalbiah. Kalau kalbu itu kesenangannya adalah kesenangan mencari ketenangan. Nah, ini lagi. Kalau nafs, ego, aku. Kalau akal, mana yang benar? Nah, mencarinya kebenaran. Mana yang punya dalil? Jadi kalau orang mulai nanya, mana dalilnya? Ya, menurut kamu logis atau tidak? Cinta dia sudah mulai cinta akliyah. Sudah mulai cinta akliyah. Itu gunanya sekolah sebenarnya. Sekolah tinggi-tinggi. Biar kalian tuh kalau punya komunitas yang punya kesadaran yang hampir sama. Apalagi punya pasangan yang punya kesadaran yang sama. Biar kalau ngobrol tuh nyambung. Jadi kalau ngaji jangan sendiri-sendiri. Kalau istrinya ngaji, suaminya ikut ngaji. Kalau suaminya ngaji, istrinya ikut ngaji. Biar nggak saling curiga. Ya. Kalau kajian kita kan nggak ada yang tertutup, semua jadi buka. Kecuali kajian tafsir Isyari itu offline. Tafsir Isyari itu tafsir yang di sini di ruh. Dia sampai nanti ditulis baru boleh dibuka. Sembari belum ditulis, kajiannya offline dulu. Jadi mohon maaf, 70% kajian rohani kita tutup offline. Itu saya nggak buka. Ya. Yang kita buka ini cuma 30% aja. Sedikit sekali yang kita buka. Mohon maaf ya. Jadi nggak semua juga ya hadir. Cuma beberapa yang hadir. Yang kira-kira ya sanggup mendengarkannya aja. Karena ngajinya mulai dari jam 11 atau jam 10 sampai jam 3. Kuat nggak teh? Ntar kita cobain kalau kuat. Ya. Kalau kuat nanti kita terusin. Jadi pengajiannya kayak gini. Jadi kan biasanya saya pengajian begini itu sampai besok kadang. Nih antum pulang nih, nanti ada yang sisa. Yang sisa nanti lanjut ngaji sampai jam 3. Begitu. Dan gak boleh ada kata capek. Kenapa? Jasad itu mungkin dia lelah. Tapi kalau akal dapat sesuatu, coba anak kecil main game. Hanif kalau main game bisa 3 jam nggak? Lupa minum, lupa makan. Kenapa? Kelezatan akliyah itu lebih nikmat dari kelezatan makan minum. Itu yang bikin teman-teman kita usus buntu. Ya, seharian main PS. Dulu saya masih ingat waktu kita S1, S2 ya. S2 masih main PS loh. S3 juga banyak main PS. Kalau gue asli, ngapain main PS? Main handphone aja gitu. Sengaja lagi depan muridnya main game. Jebak ente semua itu. Ya asli nih ya. Masih main game di handphone. Gaya-gayaan aja itu. Orang main game, itu yang main jasadnya apa akalnya? Yang dominan? Akal. Nonton, yang main jasad apa akal? Akal. Akal dibawain perasaan. Karena di sini ada khayali, yang bermain imajinasi. Itu yang bikin kita kuat bertahan-tahan, dengerin ILC. ILC berapa jam? 3 jam. Ya, kalau saya sudah bosan dengerin. Gitu-gitu aja pembahasannya. Ya, kita sibuk sama orang dan semua orang kayak pinter. Semua orang kayak pinter, bener nggak? Ya, kayak pinter. Menurut saya, waduh, ngeri kalau orang ngomong gitu sudah. Di Indonesia ini banyak orang pintar ngomong, pintar kerja yang kurang. Betul kan? Makanya acara-acara podcast, pengajian rame. Giliran kerja, banyakan ngomelnya daripada kerjanya. Ya, kerja itu nggak ada urusan menggelar ente ya. Kerja itu urusannya skill. Saya sekolah di sana, saya S2, S3 nggak ada urusannya. Ente bisa kerja nggak? Ya, saya paling suka kalau ada perusahaan. Dia nyari skill orang, bukan nyari gelar orang. Itu kita lebih senang. Sama ya, dalam bab ini juga hampir mirip. Ini nggak ada urusan sama nasab.
Ente mau anak gus, mau anak gas-gis ya. Kalau nggak pernah ngaji akliyah, akal kepada orang nggak akan bisa cerita tentang akal. Nah, akliyah ini ilmunya ilmu logika, matematika di situ, ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu tauhid, dan ilmu filsafat. Jadi mohon maaf kalau ente dengar ada ustadz mengharamkan filsafat, dia sedang membunuh akal kita. Hijrahnya keliru. Bank aja bisa diislamkan, masa filsafat gak bisa ya? Tuh kan, bank itu produk Yahudi. Filsafat sudah di Islam, udah disunat, udah dihitam sama Imam Ghazali, sudah syahadat itu. Paham gak maksudnya? Kalau orang-orang gereja di zaman Thomas Aquinas kemudian menerima trilogi itu, trinitasnya, trinitas itu dengan filsafat yang menarik itu. Yang padahal trinitas itu kalau ngikutin akal logika itu banyak bentroknya, banyak kontradiksinya. Lalu mereka memakai takwil di situ, masuk akal jadinya. Maka kemudian seminari-seminari menjadi pusat kajian filsafat. Sekarang kalau orang belajar mau sekolah filsafat, yang jadi punya branding siapa? Sekolah Diryakara, ya kan? Ya, Diryakara Katolik atau Protestan? Ya, sekolah apa satu lagi di Bandung juga ada tuh. Padahal itu domainnya kita. Orang Islam difatwain, jangan belajar mantik, jangan belajar filsafat. Akhirnya apa yang terjadi? Pikiran akal jadi kurang. Senangnya ngomong kolbu, akhirnya halu. Suka ngomong-ngomong yang gaib, suka ngomong pengalaman rohani, tapi akalnya nggak jalan. Nah ini yang kita perangi, ya. Terus sebabnya kalau di Ribat ada orang setoran ke Buya Asfi masalah mimpi-mimpi, kata Buya Asfi, di sini udah banyak. Ya mohon maaf kalian gak boleh tersinggung. Emang di sini udah biasa. Usah mimpi ketemu ini. Gak penting bagi kita itu. Yang penting pemahamanmu apa. Kalau mimpi kan hanya gift, anugerah. Bukan usaha orang mimpi itu apa. Maka kita berkali-kali mengatakan kesadaranmu rindu kepada Rasulullah saat sadar itu lebih tinggi daripada engkau mimpi 1000 kali Nabi. Ya. Ini yang kenapa kita ngaji kitab tentang Rasulullah. Memang kita nggak bisa langsung ke kolbu, bisa, tapi kan kalian perlu ada conditioning. Dari jasa dia akal ke kolbu itu perlu conditioning. Orang kan nanya mana kitabnya, mana dalilnya. Nah kita kasih kitabnya. Ini baru bab judul ya. Apa mana hub? Cenderung. Kolbu cenderungnya mencari ketenangan. Kalau ruh mencari kebahagiaan. Kalau akal mencari penjelasan. Makanya akalnya dia mau cari penjelasan ini, penjelasan itu. Kalau jasad, pleasure. Apa bahasa Inggrisnya? Kalau bahasa Arabnya ladzah. Ya, kenikmatan birahi itu jasad. Kenikmatan logis rasionalis itu akal. Akal itu tugasnya menetapkan dan menolak. Maka dia hanya butuh penjelasan, disebut burhani. Mana burhan? Menyampai belum burhan? Kalau kalbu dia mencari tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau zikir hati tenang. Jadi orang nanya ke kita, dari dulu aneh ngaji tarekat, pertanyaan orang apa? Saya habis zikir kok hati saya nggak tenang. Lah masalahnya ente habis zikir. Zikir kan nggak boleh habis-habis. Kalau di Quran kalimatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, zikirlah sebanyak-banyaknya. Nggak ada orang ngomong, aku sudah habis zikir. Jadi saya balikin aja pakai akal, nggak usah pakai kolbu. Lah kamu, Allah nyuruh zikir banyak-banyak, kamu bilang saya sudah zikir. Ya juga ya. Oke, kalau akal sekedar cari penjelasan burhan. Tapi ingat, yang dikenal oleh akal, dalil-dalil akal itu kadang-kadang tidak sampai kepada ketenangan kolbu. Kalau kolbu, dia tenangnya hanya dengan nama Allah, nama Rasulullah SAW, nama kekasih-kekasih Rasulullah. Itu sebabnya orang doyan ketemu kiai, sowan ke kiai, datang ke majelis. Itu orang lagi mencari ketenangan kolbu. Lah di majelisnya ngomongin orang, menghujat pemimpin, menghujat kelompok lain. Ente tenang nggak? Seharusnya kolbunya bening, menjadi kolbunya bernoda lagi, keluar-keluar, menjadi orang paling benar sealam semesta. Nauzubillah subhanahu. Nah, kolbu itu dia sifatnya dia bergerak, dia berubah. Yang bisa membuat dia tenang cuma satu, menyebut nama Allah. Maka maharnya di kolbu adalah taubat dan talqin zikir.
Itulah pentingnya bertarekat. Kalau di akal bermazhab, kalau di jasad ya makanan yang halal dan pernikahan yang halal. Pernikahan pasti halal kan? Kalau ruh dia mencari bahagia, sa'adah. Apa arti sa'adah? Happiness. Kebahagiaan ruh itu kalau dia kembali ke hadirat Allah. Ruh itu sebenarnya tidak pernah berpisah dari Allah, namun dia terhijab saja dari Allah. Pandangannya terhijab, dianya nggak pernah pisah. Nyambung? Ya. Nah ini perbedaannya. Kalau ruh mengenal yang punya nama, kalau qalbu cukup menyebut nama. Maka di tarekat ada latihan-latihan zikir, biar orang berangkat keluar dari egonya, masuk ke dunia, ke alam qalbiyahnya. Nah ini yang mesti dilakukan. Ya. Gimana? Nyambung? Nah, sekarang cintanya kita level yang mana? Cinta kita ke Rasul itu sudah level yang mana? Masih jasadiah? Atau sudah akal? Insya Allah sudah akal? Sudah? Nanti ada orang mengabarkan bahwa Nabi bininya banyak, terus menggauli budaknya di kamarnya Hafsah. Ente gimana? Ente terganggu nggak cintanya ke Rasulullah? Serius? Rasulullah menikahi Zainab binti Jahasy yang merupakan istri dari anak angkatnya. Itu kalau di tradisi kita gimana, Buya? Buya punya anak angkat, terus bininya Buya kawinin setelah dia cerai. Itu secara adat gimana? Loh nggak elok. Masa Buya sih begitu? Gitu. Sekarang kita sampai ini secara jasad ente kan bilang, wih, birahi Buya Asfi tinggi juga ya, gitu ya. Tapi secara akal ente sudah paham. Paham sudah. Kalau orang udah masuk wilayah akliyah, dia mulai selamat. Beragamanya mulai selamat. Apalagi dia masuk wilayah nggak terganggu pandangan kolbunya, basirahnya, ketika memandang sesuatu atau mendengar sesuatu yang bertabrakan dengan jasadnya, hawa nafsunya, egonya. Ego di sini. Ya. Ini contohnya, ini contoh-contoh beberapa ya. Kalau orang sudah sampai di kolbu, akal ente nggak nyampe, bukan bertentangan lah ya. Kolbu ini tidak pernah bertentangan dengan akal. Kenapa? Wilayahnya beda. Akal wilayahnya apa tadi? Penjelasan. Penjelasan itu isinya menetapkan sesuatu atau menegasikan sesuatu. Kalau kolbu, ketenangan, hanya menyebut nama Allah. Ini wilayahnya beda. Jadi datanglah salah satu senior Buya Asfi ini keribat, nanya, kenapa Buya-Buya di kampung, mursyid-mursyid di kampung itu ditanyain dalil nggak bisa? Padahal dia mursyid tarekat. Ya saya jawab, kamu orang sekolahan sampai S2, S3 nanya dalil. Supaya mengerti dalil sekolah, pesantren 7 tahun, S1 4 tahun, S2 2-3 tahun, doktor sekian tahun. Sedangkan mereka nggak pernah sekolah akliyah kecuali SD, SMP atau SMA. Mereka langsung sekolah di kolbu, dalilnya nggak ada namanya Quran ayat sekian tuh nggak. Di kolbu dalilnya, coba kamu sebut nama Allah dengan kolbumu, ada nggak rasanya? Sebut nama Allah sekian kali di kolbu, ada nggak ketenangan di dalamnya? Itulah dalilnya. Beda nggak dalil orang kolbu dengan dalil orang berakal? Jadi kalau datang kepada orang begitu, jangan nanya dalil, di mana ayatnya. Nanyanya, gimana caranya biar hatiku tenang, gitu nanyanya. Jadi kalau datang ke kiai-kiai kampung, jangan nanya kitab seperti nanya kitab ke Buya. Walaupun mereka ngajar kitab sekalipun, ya kitab-kitabnya kan terbatas, Buya. Ya Alhamdulillah kita tinggal di Jakarta, jadi kitab-kitab setiap bulan ada yang baru, bahkan tiap minggu ada yang baru masuk ke Jakarta. Baru kita beli. Alhamdulillah, ya. Jadi kitab-kitab yang belum dibaca orang di daerah, kita udah baca duluan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya. Tapi kan nggak mungkin juga semua yang kita baca kita ceritain. Ntar ente yang pusing kan. Oke. Kalau ruh, inilah wilayah yang kita sebut al-ma'rifah. Ma'rifat, ya. Kema'rifatan, yang itulah yang disebut zatul hub. Zat dari kecintaan. Inti kecintaan itu orang kalau udah sampai pada ruh. Mohon maaf,
Kalau baru cintanya sampai di kolbu, masih mungkin berubah. Karena kolbu berubah-ubah. Kalau pada akal nanti ketemu dalil baru lagi, ketemu ustadz yang lebih keren lagi, nanti berubah lagi. Karena jangan berhenti dulu ngomong, kayaknya ini sudah jalan terakhirku. Belum tentu. Di atas langit ada langit. Ada gunung yang lebih tinggi. Kalau orang belum sampai kepada kesadaran rohani ini, ilmunya mentok. Itu yang membuat kita bosan. Makanya ente bisa ngomong gini, kemarin perasaan ngomong apa sudah itu deh. Ya. Ini jujur, saya survei langsung. Kalian ngaji di sini banyak pengulangan atau banyak yang baru? Jangan karena sungkan mana. Banyak yang baru atau banyak pengulangan? Banyak yang ulang, banyak yang baru. Banyak yang ulang apa yang baru? Ya, jangan karena malu, karena aneh. Kenapa kita ulang? Karena kemarin ente nggak datang, kita ulangin lagi. Ya udah besok kita nggak ulang deh, langsung aja. Tahu nggak tahu buar aja sendiri. Ya. Suka lupa. Imam Malik itu kata Imam Syafi'i, supaya muridnya hafal dan paham, kadang mengulangi sesuatu 30 kali. Pagi ini, besok ulang lagi sampai 30 hari itu aja yang diulang. Tapi dalam setiap pengulangan ada sesuatu yang baru. Dalilnya sama, contohnya sama, tapi nanti natijahnya, ya hasil yang didapat dari contoh yang sama itu baru. Itu Imam Malik. Ini diceritakan oleh Imam Syafi'i. Ini kan baru sama semua, tapi kan penjelasannya hari ini beda. Konteksnya dari apa? Kecenderungan. Jadi apa yang disebut cinta? Kecenderungan ke sesuatu. Dia tergantung motifnya dari mana. Dia bergerak cintanya itu dari birahinya, dari akalnya, dari kolbunya, atau dari rohnya. Dan kabar gembiranya, siapa yang sudah mulai kepada akal, dia sudah mulai beragama secara sadar. Kalau sudah pada kolbu, dia sudah masuk tataran salik. Salik ini sudah 50% ke atas, sampai 75%. Tapi 75 sampai mau selesai itu wilayahnya ruh. Dan wilayah ruh itu cintanya tidak tergantikan apapun yang terjadi di sini. Oleh karenanya, ketika Sayyidina Umar mendengar istrinya ngambek dari Rasulullah, biasanya mertua kalau dengar laporan dari anaknya tentang mantunya gimana? Pronya sama siapa? Pro sama anaknya. Kalau Sayyidina Umar enggak, malah dia sidang anaknya. Karena cintanya Sayyidina Umar sudah sampai pada tahapan ruh. Sayyidina Umar melihat cintanya Sayyidah Hafsah saat itu masih ego. Diajar oleh beliau, sampai kemudian sebulan Rasulullah berilah, bersumpah tidak menggoli satupun istrinya. Akhirnya istrinya kembali semua. Dan mereka sudah naik dari ego kepada akal, kolbu, masuk kepada ruh. Ya. Di jasad ini ada kecemburuan. Kecemburuannya nanti tengkar fisik. Makanya binatang itu suka rebutan makanan nggak? Nah, kalau ente suka bertengkar, apa bedanya ente sama binatang? Ya. Kalau akal suka tengkarnya debat, maka asik kan ngeliat orang debat. Ente kan nggak suka sama inisial R itu, tapi kan senang kan dengarnya. RK, bukan RK yang gubernur. RG. Ente nggak suka kan? Orang pengajian mana suka? Tapi senang lihat kan? Ya Pak dosen nggak suka. Tapi yang lain pada senang kan? Udah ngomong gitu kan? Menurut saya, kita nggak senang sama dia, tapi akal kita menikmati totongan itu gitu. Kalau begitu nggak suka. Ente nggak suka ngeliat orang polemik nasab, tapi kenapa masih ditonton? Polemik nasab tuh pakai dalil kan dia, satu pakai manuskrip ini, satu pakai manuskrip ini. Terus kenapa masih ditonton? Katanya menggelisahkan hati. Itu masih aja ditonton. Kenapa nggak wiridan malah nonton itu? Jujur ayo, jujur ya kan, sebelum kesini juga ada yang masih nonton itu, ada 1-2 ini, ya karena seliuran di beranda YouTube-nya. Kalau orang sudah masuk kepada wilayah cinta ruh, itulah cinta murni. Dia cintanya tanpa syarat. Sayyidina Umar, dia nggak pro lagi sama anaknya, dia pro sama Rasulullah SAW. Ya semoga hubungan kalian, ya suami, istri, orang tua, anak, kawan dengan kawan, minimal akal,
masuk kepada kolbu, semakin kepada ruh, temannya semakin sedikit. Ya, tapi wilayahnya luas. Oleh karenanya, Sayyidina Nabi SAW mendidik 313 orang Ahlul Badar, bisa mengalahkan ribuan orang-orang kafir Quraisy yang dibantu oleh Romawi. Kalah, kenapa? Karena ruh ini capeknya nggak ada capek di ruh. Rohani itu nggak pernah capek, nggak pernah ngeluh. Nah, sudah mulai begitu belum? Ngepupuklah cinta itu sampai ke cinta rohani. Dan itu nggak bisa sendiri-sendiri, mesti dibimbing oleh guru. Gurunya juga mesti paham mana yang wilayah kolbu, mana wilayah akal, mana wilayah rohani. Maka nanti kalau ente makan, bukan karena panggilan jasad semata, tapi ruhnya yang memerintahkan. Kamu makan karena Allah. Supaya nanti kamu kuat ngaji, kuat berkhidmat, kuat berjuang, kuat tahajud, gitu. Ngapain? Kerja. Kerja bukan lagi karena ingin sekedar cari makan. Tapi kerja itu karena Allah mengatakan carilah akhirat, jangan lupa dunia. Jangan dibalik ya. Kalau ustaz-ustaz hari ini mohon maaf, kita harus 50-50. 50% dunia, urusan akhirat. Itu melanggar Quran dan Sunnah. Quran mengatakan, ya carilah akhirat, jangan lupa dunia. Yang disuruh cari, dunia hanya dikatakan jangan lupa. Kenapa? Tujuan kita akhirat. Jadi kalau ada masalah-masalah dunia kerja, jangan ngeluh-ngeluh amat, dijalanin aja. Kalau nggak betah itu pindah. Kalau nggak bisa juga, ente buat kerjaan baru. Buat sendiri, atur-atur sendiri. Ya, gaji-gaji sendiri. Gila-gila sendiri lah tuh. Ya, nggak mau diatur orang, tapi masih mau kerja sama orang. Itu kan ambigu. Akal itu rusak namanya. Jadi saya melihat banyak karyawan stres. Stres itu mulai akalnya bermasalah. Kalau ada kita lihat nih, menteri-menteri kita lihat ya. Coba lihat. Menteri yang hari ini menggugat ijazah presiden lama, itu kan dia lagi asik-asik jadi menteri terus nih diberhentiin. Sakit hati. Berarti dia tidak berkhidmat, tidak hubungan dia dengan presiden lama itu nggak sampai kepada kolbu dan ruh. Baru ego aja. Kan malu kan jadi menteri diberhentiin. Ya kan? Sampai kemudian datangin kuburannya. Ente masuk akal nggak tuh orang gitu? Orang urusannya ijazah terus bawa-bawa kuburan. Saya rasa hati nuraninya itu udah padam. Ya, kita nggak respect sama begituan. Kalau ingin membuktikan ijazah orang nggak benar ya ilmiah aja, kan urusannya urusan ilmiah. Ya, karena kebenciannya sudah meliputi kolbunya. Nggak tahu yang digugat benci juga apa enggak, kita nggak tahu. Kayaknya dia mulai kesal terus dilaporin ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah ini kecenderungan kita kepada Rasulullah, jangan lagi karena cenderung ego, sholawat 300, 400 biar rezekinya lancar, itu masih ego tuh. Masih begitu nggak? Sholawat pelaris, masih begitu? Serius nih, wah selamat, ente sudah masuk ke akal, bahkan sudah masuk ke kolbu, sudah masuk ke kolbu itu. Tapi senang kan kalau dapat pengajian, baca ini bisa begini, masih senang kan? Mancing doang Bu ya? Enggak ya? Alhamdulillah. Jadi target kita nih jangan mati, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati sampai kamu sampai pada makom al-muslimun. Al-muslimun itu al-Islam, penyerahan total. Itu bagian ruh. Ya, bagian ruh ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Bermajelis pun juga sama ya. Berkawan, berkomunitas. Mulailah cari komunitas yang tambah ke sini nih, tambah ke akal, tambah ke kolbu. Tapi kabar buruknya apa? Orangnya nggak banyak. Orangnya mulai sepi. Itu sebabnya kita tidak pernah mengobrol talqin. Di mana-mana orang cari talqin zikir. Kenapa? Talqin zikir hanya di kolbu. Dan banyak orang talqin zikir tapi yang maju nafsunya. Bernafsu untuk ditalqin zikir. Nah, kita nggak mau. Minimal maka di ribat kita katakan ngaji dulu. Kalau ngaji bagian akal. Jadi nanti ikut gurunya kena kesadaran akliyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita langsung masuk ke halaman 492 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala
Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakanlah, hai Muhammad, jika ayah-ayah kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, pasangan-pasangan kamu, ashiratukum, keluargamu, wa amwalul iktaraftumuha, harta yang kamu koleksi, wa tijaratun takhshawun, dan bisnis atau tijarah, perniagaan yang kau takuti, kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ya. Jika itu yang kalian khawatirkan dan juga tempat-tempatnya tinggal yang kalian sukai, ya, lebih kalian sukai daripada Allah dan Rasul dan jihad fi sabilillah. Perhatikan cinta itu, di situ Allah Rasul berjuang. Allah Rasul berjuang, ya. Mungkinkah kita mencintai sesuatu kita nggak kenal, mungkin ya? Mencintai sosok yang nggak dikenal, mungkin nggak? Ada orang begitu. Orang itu selalu cinta yang dia kenal. Maka semakin dia kenal, semakin dia cinta. Dan pengenalan yang utuh itu pada ruh. Itu sebabnya cintanya mati, bukan mati. Cintanya hidup malah. Kalau cinta mati itu nggak mati deh. Jadi kita ganti istilah, bukan cinta mati, cinta hidup. Allahumma shalli ala Muhammad. Keluarga, materi, rumah. Keluarga, materi, tempat tinggal. Itu disebut dunia. Jika dunia yang kamu senangi, lebih kamu senangi daripada Allah, Rasul, dan jihad berjuang fisabilillah, fatarabbasu, ya tunggulah hatta ya'ti amrullah, hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah mendatangkan perintahnya, rahasianya, itu kematian. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak pernah memberi hidayah kaum yang fasik. Fasik itu yang keluar dari taat, ya. Fakafa bihadza haddan wa tanbiha. Cukuplah ini peringatan wa dilalatan wa hujjah, ya, hujjah ala ilzami mahabbati, mengenai mesti cinta kepada Allah, wa wujubi fardiha, bahkan cinta kepada Allah itu fardu ain. Jadi cinta itu bukan sunnah atau mandub yang dikerjakan berpahala, ditinggalin gak apa-apa, bukan. Wa izami khatariha, dan bahayanya, wastiqaqihi laha alaihi salatu wassalam. Dan di sini ditunjukkan bahwa Nabi Muhammad berhak dicintai. Idh qarra Allah tabaraka ta'ala man kana maluhu wa auluhu wa waladu ahabbu ilaihi min Allah wa rasulihi wa wa'adahum biqauli ta'ala fatarabbasu. Orang-orang yang lebih cinta kepada hartanya, keluarganya, anaknya, fasilitasnya daripada Allah Rasulnya, Allah mengatakan tarabbasu, tunggulah. Nanti kalian juga bercerai sama semua itu. Yang nggak bercerai sama Rasulullah. Ya. Azan nggak? Ya. Kita lanjut dulu ya. Tsumma fassaqahum bitamamil ayat. Orang-orang yang cintanya kepada hal yang tadi, Allah anggap mereka fasik. Wa alamuhum annahum mimman dhalla wa lam yahdihillah. Allah kasih tahu mereka bahwa mereka orang yang tersesat dan tidak dapat hidayah. Dalam hadis yang panjang, bila qala akhbarana Abu Ali Al-Ghassani Al-Hafiz fima ajazani. Jadi imam ini punya sanad ke Rasulullah, nggak langsung jumpa. Jadi orang mengatakan langsung saja ke Rasulullah baca hadis, nggak benar. Yang benar itu dia pasti punya sanad, punya silsilah. Dia dari Ghassani dan mengatakan wa huwa mimma qara'tu ala ghairi wahidin. Betul. Qala hadatsana Siraj bin Abdullah Al-Qadi, ya dari Siraj, dari Abu Muhammad Al-Asili. Qala hadatsana Al-Marwazi, qala hadatsana Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf Al-Firabri, qala hadatsana Muhammad Ismail Al-Bukhari. Ini sanadnya ke Imam Al-Bukhari. Qala hadatsana Yaqub bin Ibrahim, qala hadatsana Ibnu Ulayya an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas. Imam Bukhari punya guru Yaqub Ibnu Ulayya, Abdul Aziz Suhaib, Anas bin Malik. Berapa orang? 4. Ini semua rubaiyat. Antara Imam Bukhari dengan Nabi ada 4 orang, 4 generasi. Jadi selevel Bukhari tidak pernah langsung ke Nabi. Dia masih punya guru, gurunya punya guru lagi, gurunya punya guru lagi, 4 generasi. Ini yang standar. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kamu, hatta akuna habba ilaihi min waladih,
sehingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, wa walidihi, orang tuanya, wan nasi ajmain, pasangannya, kawannya, saudaranya, dan semuanya. Ini Nabi mengatakan bahwa iman kalian sempurna hanya kalau cinta aku melebihi yang lain. Jujur, cinta ke Rasulnya sudah melebihi ke diri sendiri belum? Ke pasangan belum? Ya, ini mohon maaf nih ibu-ibu, kalau suaminya ngaji lebih lama daripada kalian protes nggak? Kalau protes berarti belum benar-benar cinta dengan Rasulullah SAW. Masih mending loh, dulu di zaman Nabi, orang jihad itu disuruh 6 bulan nggak pulang-pulang. Ini cuma ngaji doang, semalaman pulang-pulang diketusin. Begitu kah? Ente tinggal pilih. Ya, pasangan yang menguatkan kita ke Allah atau yang tidak menguatkan kita ke Allah. Pilih aja. Maka dalam surat At-Tahrim dikatakan, wahai istri-istri yang kalian mengganggu kenyamanan Nabi, ya, Allah kalau mau ganti, Allah ganti dengan yang lebih cantik, dengan gadis atau janda yang lebih cantik, dengan sholat yang lebih bagus. Terserah kalian pilih. Begitu ancaman Allah menegur Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, Ummu Salamah dan semua istri-istri Rasulullah. Ini sudah lampu merah sudah. Ya. Kalau kalian menikah itu membuat egonya tambah naik, bukan malah tambah mendukung cinta kepada Rasulullah, itu pernikahan busuk. Itu pernikahan rusak, itu pernikahan racun, itu toksik. Kalau ente nongkrong-nongkrong, istri-istri marah, itu wajar. Jadi kalau kalian ngaji, istri masih marah, itu ada masalah. Kalian mungkin tidak juga bisa menjelaskan ilmu yang diperoleh kepada istri. Atau pas pulang-pulang belagu jadi wali. Kau tuh tak paham, ya. Ini ilmu wali. Kau ini perempuan hina, mulai menghina-hina istri. Khairukum ahsanukum li akhikum li ahlikum. Sebaik-baik suami yang paling baik ke istrinya. Bisa nggak jelasin ilmunya ke istri? Kalau nggak, ya udah deh. Kalau gitu besok kita ngaji bareng aja gitu. Kalau kalian nggak bisa jelasin, ngaji bareng. Ya. Jangan juga kemudian udah dengerin. Emang kalau pas dengerinnya paham, pas bawa pulang, ya sok paham namanya itu. Tapi itu satu hal. Kata Imam Al-Hakim Tirmizi dari Rasulullah SAW, ya, sebaik-baik pasangan yang yu'inukum ala syatri dinihi, yang membantu kamu menyempurnakan agama kamu. Menyempurnakan agama itu apa? Biar sampai cintanya dari cinta birahi semata naik ke cinta akliyah, naik ke cinta qalbiyah, sampai pada cinta ruhiyah. Saya mau tanya, nikah itu sunnah syaitan apa sunnah Nabi? Ikut Nabinya dong. Karena dia sunnah Nabi, cara mendapatkan bahagia dalam pernikahan hanya dengan mengenal Nabi. Jadi suami istri harus saling menguatkan, mendorong. Bang, mas, kamu ngaji. Kata suaminya, dek kamu ngaji. Jadi harus saling kuat. Jadi nggak ada cerita lagi, ini sudah zaman genting. Orang semakin banyak orang kemudian bermasalah rumah tangganya. Ya, nikah cerai itu normal. Yang nggak normal itu sebabnya. Rasulullah juga ada cerai. Sahabat Nabi itu cerai. Sebabnya hari ini yang tidak elok, ya. Nah, maka coba mulai naikin, di-upgrade cintanya, bukan lagi cinta nafsiyah. Ya, mulailah suami istri itu berikrar bahwa cintanya karena Allah, ya, cintanya karena. Jadi apapun ego kita yang bertentangan dengan kepentingan Allah dan Rasulnya kita kesampingkan. Ya. Ke teman, ana uhibbuka fillah, sama bininya sih enggak. Ya akhi, aku cinta engkau karena Allah. Sama istrinya belum dia pernah ngomong begitu. Ya. Ya akhi, ya ukhti, uhibbuka fillah. Fred. Sama pasangan sendiri dulu kita ngomong begitu. Proses, emang proses. Supaya apa? Kalau nanti kalian ada gesekan-gesekan ego, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada orang yang mengenal Allah lebih banyak dari kita. Gitu caranya ngelolanya. Sunnah yang dikerjain sunnah Nabi, namanya pernikahan. Tapi giliran mau mengenal Nabinya, pasangannya melarang, kan lucu. Ya, jangan sampai terjadi yang jomblo-jomblo ini kalian harus betul-betul pas, ya. Yang jomblo kan ada berapa orang? Allahumma sholli ala Muhammad. Hadis ini kita riwayatkan dari guru kita Abu Ya'Sya'rani, beliau dari Syekh Yasin dari Umar Hamdan, dengan sanad yang bersambung kepada pengarang kitab ini Qadiyat, beliau dari Ghassani dengan sanad yang bersambung ke Bukhari yang bersambung kepada Sayyidina Anas mengenal Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman
hatta akuna habba ilaih, sehingga aku lebih dia cintai min waladi, dari anaknya, dari keluarganya, ayah ibunya, wan nasi jama'in, dan seluruh manusia. Dengan ini juga saya ijazahkan semua yang hadir hadis ini, ya, qabilna gitu. Jadi seakan-akan kalian sudah mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah, tapi perantara sanad tadi, ya. Kalau jalur Bukhari kalian nomor 23. Saya nomor 22 berarti ya. Saya 21, kalian 22. Kecuali jalur Habib Salim Jindan. Itu bisa lebih pendek, cuma belasan ya. Namun sanad ini ada yang menggugat sebagiannya, karena hanya belasan sanad kepada Rasulullah SAW. Lalu hadis berikut, an Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, anin Nabi SAW, dengan sanad yang hampir sama, ya. Salasun man kunna fi wajada halawatul iman. Iman itu ada manisnya. Sudah terasa belum? Udah terasa belum? Mohon maaf, ini sekedar juga introspeksi bagi kami para mu'alim, para buya ini. Sudah mulai terasa belum nikmatnya zikir di ribat? Sudah mulai terasa belum asik nikmati pengajian sampai perjalanan, mau tidur? Sudah mulai terasa? Pertanyaan terakhir, masih beda-bedain buya nggak? Masih beda-bedain nggak? Ya, itu permintaan saya, jangan dibedain. Orangnya memang beda. Orangnya memang beda. Mereka menyajikan sesuai dengan kedalaman akliyah, qalbiyah, ruhiyah mereka yang walaupun basicnya sama, tapi setiap pengalaman kan beda-beda. Jadi jangan kemudian compare antara buya-buya ini. Cukup katakan aku ingin menikmati ilmunya buya A, buya B, buya C. Jangan dibanding-bandingin. Ya, ojo dibanding-bandingin. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke? Kalau betul sudah, berarti kalian sudah mulai menikmati akliyah imaniyah, akal iman. Tapi kalbu iman kita cek. Waktu Jumat malam Sabtu di Ciputat, atau yang Rabu malam, Kamis di Jati Keramat, zikirannya sudah mulai candu belum? Kalau nggak datang kayaknya ada yang kurang. Udah mulai begitu? Kalau belum, berarti belum merasakan lezatnya dia. Belum ada candunya. Nah, perhatikan hadis ini. Dengan sanad yang tidak jauh berbeda dengan tadi, dari Imam Bukhari, dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fi. 3 indikator, 3 hal, 3 amalan yang jika ada itu pada seseorang, wajada halawatul iman. Dia akan mendapati manisnya iman. Idzan lil imani hulwun wa murrun. Iman itu ada manisnya, ada pahitnya. Berarti ada pahit juga iman toh? Ada pahitnya. Pahitnya itu perjuangan. Pahitnya itu dibenci orang, diejekin orang, mempertahankan iman. Ya, pemahaman kita belum terima orang. Yang paling repot teman sendiri, saudara sendiri, pasangan sendiri, goncanglah di situ, itu pahitnya. Itu yang terjadi pada Sayyidina Bilal, disiksa ya. Ammar bin Yasir sekeluarga, ibunya malah kemudian dilecehkan. Auzubillah subhanahubillah. Sumayyah ya. Perempuan mujahidah pertama, bayangkan dia nggak mau beriman, apa urusannya sama kemaluannya kemudian ditombak sama tuannya. Betapa jahatnya orang nggak beriman itu. Orang hanya mempertahankan iman, kenapa kemudian kehormatan dia yang diganggu? Maka antum semakin musyrik, semakin gila. Saya mohon maaf melihat ada orang bawa-bawa ajaran Islam, Nur Muhammad, tapi isinya khurafat. Mulai cenderung dengan jimat-jimat, mulai cenderung dengan yang aneh-aneh. Itu dia mulai memandang orang itu hina, kelompok lain hina. Udah, jangankan orang lain, guru orang lain, anak sini beda paham dia hina. Dia gila sendiri anaknya. Seperti yang terjadi pada zaman Nabi SAW, kafir-kafir Quraisy itu menyiksa orang beriman lebih gila. Bayangkan kalau Nabi mau balas dendam, masuk Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, itu senjata lengkap dia. Sekitar 1.500 sahabat Nabi, mereka sudah siap dengan senjata dan semua alat perang. Tahu-tahu di boykot kafir Quraisy, mereka sekitar cuma 10 kilo sampai di Mekah, 10-15 kilo. Hudaybiyah itu sekarang masuk kota Mekah, kalau dulu belum. Di boykot, kalau Nabi mengatakan kita serang Mekah, itu bakal langsung hancur. Semua saudara sepupu Nabi yang masih kafir mati semua. Tapi nama begitu nggak Nabi? Nabi beranggapan menang itu tidak selalu perang. Benar itu tidak selalu menang. Benar itu kadang ngalah dulu, dihujat dulu, diboykot dulu. Sedangkan Umar gimana Umar?
Pengennya dia kalau imam kita benar, kita harus menang. Beda logikanya. Nah, sekarang banyak orang versi Umar yang belum diislah itu. Habis itu kan Umar diislah oleh Allah. Ya, ketika Umar mengatakan, Rasul anta, ente masih Rasul nggak Muhammad? Alakun dinuna, agama kita benar nggak Muhammad? Ente ngomong begitu ke aneh, ente beneran dokter nggak? Ini gelas ini bisa melayang nih. Ente bilang torikon ente beneran sahih nggak Rasulullah? Nama kitab kita ini bisa terbang kepala ente. Kalau ngikutin ego saya. Tapi Rasulullah bukan makhluk ego, beliau makhluk rohani. Ketika dibentak begitu oleh muridnya, oleh sahabatnya, beliau diam aja. Karena dalam ilmu psikologi modern ditemukan, orang kalau marah, objek yang dia marahi tidak akan pernah dia pandang benar. Walaupun punya hujah yang benar. Ini tips ini buat laki-laki kalau lagi marahan sama istri. Itu istri marahin istri. Ente harus jauh-jauh, ngalah dulu ya. Jangan pernah jawab, jangan pernah kemudian masuk lewat hujah ke apa. Kenapa? Ente bakal selamanya salah. Dan sebaliknya, kalau suaminya lagi merasa benar, jangan dijawabin. Juga jangan diam terus. Buatin kopi. Kenapa? Bisa kemudian pecah nanti ya. Ini laki-laki ini kalau marah bisa ente lempar barang karena ente nggak mau nyakitin istri. Akhirnya nyari barang itu yang dihancurin, bener nggak? Jujur, betul nggak? Kalau nggak kepalanya dibunterin, kan itu orang bodoh begitu. Beneran diam. Habis itu DBD. Alhamdulillah. Ini kenapa? Ini dalam psikologi modern ditemukan. Orang kalau marah, dia nggak akan bisa terima kebenaran apapun dari objek yang dia marahi. Nabi sudah temukan itu tahun 6 Hijriah. Sekarang 1447. Orang baru ketemu sekitar 10 tahun, 5 tahun yang lalu. Kebenaran itu secara psikologis. Nabi sudah paham. Maka ketika Umar, yang setan kalau ngeliat Umar di jauh, kamu kabur. Umar pun itu kemarahannya bukan kemarahan syaitan, itu kemarahan ego dia. Dia masih mencintai Nabi dengan ego. Maka ketika Umar mengatakan, ya Rasulullah, setelah diriku, engkaulah yang aku paling cinta. Nabi senyum. Enggak begitu Umar. Enggak begitu. Engkau harus lebih mencintai aku, baru mencintai dirimu. Baru Umar revisi. Itu habis kejadian ini nih. Habis dia bentak Rasulullah, apa yang dia lakukan? Dia nggak tidur malam hari. Dia zikir, tahajud, taubat setiap hari. 40 hari. Seperti Nabi Adam bertobat 40 hari 40 malam. Siangnya puasa. Dia nggak sentuh istrinya. Dia nggak kemudian kemana-mana. Dia hanya menunjukkan perhatian, mencari perhatian. Ya Allah, tolong buka pintu maaf di kalbu Rasulullah. Karena dia setelah menyakiti gurunya, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak ente yang begitu habis nyakitin guru terus tobat 40 hari 40 malam? Kan nggak ada. Ya, habis gosipin guru, kafarah 3 hari, ada nggak? Kan nggak ada. Habis berpikir jahat tentang gurunya, tentang mursyidnya, terus tahajud 7 hari 7 malam, ada nggak? Puasa siang harinya, kan nggak ada. Makanya numpuk itu nafsiyah dalam diri ente. Bergurunya masih ego. Gimana enaknya aku? Kalau nggak sesuai dengan aku, tinggalin guru. Astagfirullahaladzim. Orang begitu nanti akan dipertemukan dengan guru sesama ego. Dan kalian akan dimanfaatin, akan dieksploitasi oleh guru-guru begitu. Ya. Kita say hello aja. Marhaba. Ya. Di ribat, mohon maaf, ada nggak satu orang di sini yang saya mintain 1 rupiah pun? Ada nggak? Ada? Antum kalau bikin ribat, bikin aja. Kan suluk untuk kalian, bukan untuk aneh. Anda udah selesai suluk dari tahun kapan? Ya. Kalau kalian emang butuh tempat suluk, buat bikin. Makanya kita bikinnya bareng-bareng, betul nggak? Dan siapapun yang bikin, dia nggak ngerasa kemudian ngeluarkan duit. Dia ngerasa ini untuk tempat rumahku, rumah rohaniku. Ya, saya bukan Nabi Khidir. Kalau Nabi Khidir boleh dia bikin yang aneh-aneh. Nabi Khidir bunuh anak kecil, ngancurin kapal, kemudian melakukan hal-hal yang di luar logika Sayyidina Musa, boleh. Saya bukan Nabi Khidir. Saya bukan Imam Mahdi. Saya bukan Wali Ghaus. Ya, saya nggak punya hak melakukan murid seperti itu. Kita egaliter, kita setara. Makanya saya temenin ente yang ngopi-ngopi. Kalau ane lebih tinggi kan ngapain ane nemenin ente depan-depan situ kan? Ya, kan hierarki kita beda ya. Nggak ada begitu di kita, nggak ada begitu. Bagi kita yang berbeda hanya takwa, indallah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Jadi kepada orang rumah ya, kita minta maaf kalau kemudian kebersamaan bersama jamaah ini lebih banyak daripada kalian ya. Ini udah minta maaf sama istrinya. Ya maafin deh gitu dong ya. Kebersamaanku bersama saudara-saudara rohani lebih banyak daripada bersama kalian. Dan disebutkan di sini manisnya iman itu ada 3 hal. 1, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Engkau kenal Allah, kenal Rasulullah, sehingga cintamu kepada Allah dan Rasulullah lebih besar daripada semuanya. Berarti ini babnya apa? Mengenal Allah, mencintai Allah, mengenal Rasul, mencintai Rasul lebih besar dari semuanya. Oke, nyambung? Itu asbab orang mencintai sesuatu lebih besar karena dia mengenal. Mengenal mungkin nggak tanpa ngaji? Enggak. Nggak mungkin. Lewat pengajian, lewat ilmu. Makanya sebelum la ilaha illallah fa'lam dulu. Maka berilmulah kamu sebelum baca la ilaha. Sebelum nyembah Allah ya kenal Allah dulu dong. Kita mau nikahin orang ya ta'aruf dulu, kenalan dulu. Masa nikahin sesuatu yang nggak dikenal? Apalagi menyembah. Yang kita hidup mati bersama dia. Ini antum lucu. Giliran untuk pernikahan, ketat. Untuk pekerjaan ketat. Giliran sama Allah nggak ketat. Cari gurunya sembarangan, ngajinya nggak disiplin. Makanya jalan di tempat, ilmunya nggak upgrade, nggak nambah-nambah. Sehingga tidak ada rasa manis berilmu itu nggak ada. Kita nih, saya kan latihan boxing, ya, latihan boxer juga. Awal-awal ikut capek badan kita. Tapi udah 6 bulan, kalau nggak olahraga, malah badan saya yang capek. Ngaji itu awal-awalnya melelahkan. Tapi pada akhirnya, kalau nggak ngaji malah resah. Nah, nanti coba rasain begitu deh ya. Semoga semua sudah sampai di level itu. Dan itu dipupuk terus. Inilah yang membuat kita rindu kepada Rasulullah. Karena antum gak jumpa Rasulullah, rindu kepada pewaris Rasulullah SAW. Kami ini para mu'alim tidak layak jadi pewaris Rasul. Tapi alhamdulillah kita punya ijazah, punya isnad, punya sanad kepada guru-guru. Semoga kami dilayakkan Allah menjadi pewarisnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lalu disebutkan di hadis kalimat berikutnya, indikator kedua orang merasakan manisnya iman, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak cinta kepada seseorang kecuali karena dalam rangka mencintai Allah. Maka saya mau tanya, siapa yang belum merasakan manisnya iman, manisnya berumah tangga dengan iman, itu asbab dia menyayangi pasangannya belum karena Allah. Ente baru sayang pasangan karena ego, karena pengen ego kita dicintai. Supaya pasangan melayani nafsu kita juga digitu sama dia. Itulah yang disebut orang barat, pernikahan itu awal perbudakan, kita enggak. Pernikahan itu awal cinta. Itu bedanya. Ya. Ini suami-suami kerja buat istri ngerasa jadi budak istrinya? Atau ente bangga bisa menafkahi istri? Ada kebanggaan enggak? Seneng enggak nafkahin istri? Seneng? Atau masa diperbudak? Masa dikerjain? Halo? Jangan-jangan ente merasa diperbudak istri nih. Halo istri-istri. Kalau ini merasa dieksploitasi nggak birahinya sama laki-laki? Enggak ya? Beneran nih. Nggak jawab juga ya. Karena mencintainya belum karena Allah. Cobalah mulai setiap hari sering mengatakan uhibbuka fillah. Aku cinta kamu karena Allah. Mulai latihan-latihan. Ya. Nggak langsung begitu, enggak. Ya, carilah waktu yang paling intim. Sehingga yang ngomong itu kemurniannya. Kalau nanti ada konflik-konflik, kembalikan ke pasal pertama itu. Ana uhibbuka. Itu pasal pertama ya. Aku cinta kamu karena Allahnya yang penting. Jadi apapun masalah, kembalikan ke pasal pertama. Pasal pertama bukan apa senang istri, apa senangnya Allah. Ya. Baru nanti kalau benar rumah tangga, baru benar satu kampung, baru benar satu provinsi, baru benar satu negara. Jadi kita juga lagi bangun negeri nih, ya. Biarlah mereka bangun infrastruktur, ya. Kita bangun orang yang ngisi infrastruktur itu, insya Allah. Insya semampu kita. Maka kita nggak pernah menghujat pemimpin walaupun kita nggak coblos dia. Ya. Kita selalu doakan dia, kita selalu sokong dia, tapi kita juga sedang memperbaiki dirinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan hadis kalimat ujung terakhirnya,
Indikator ketiga orang merasakan manisnya iman, ayyakraha ayyauda fil kufr kama yakrah ayyuqdhaf finnar. Orang itu dia benci untuk kembali kepada kemaksiatan, kekufuran, masa lalu yang gelap, masa kejahilan, sebagaimana dia tidak suka dilempar ke api. Ada yang senang masuk api nggak? Ini urusan api kan? Udah pernah masuk api? Pernah? Ya panas. Pengen balik lagi nggak? Nggak mau nih. Ini pawang api nih. Kerjanya urusannya sama kebakaran. Ya, yang paling repot itu kebakaran emosi. Ya, itu paling repot. Benar nggak? Kalau kebakaran logika, kasih aja dalil. Kalau kebakaran emosi, kasih dalil malah mental semua. Dan yang paling indah, kebakaran cinta rohani. Itulah sahabat Nabi 313 lawan 1000-an orang kalah semua. Itu mereka sudah kebakaran cinta rohani. Kita harus sampai di bab itu. Ihraq, hubbur ruh, ya. Lalu beliau mengatakan, ya, ini mau selesai. La anta, ya, kata Sayyidina Umar, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in la nafsi allati baina janbai. Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Ini yang tadi. Ini hadis sahih lah itu. Ya. Apa jawaban Nabi? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsi. Muncullah hadis ini. Enggak ya Umar, kamu tidak betul-betul beriman sampai aku lebih dia dominankan, dia cintai melebihi cinta dirinya sendiri. Karena cinta diri itu cinta ego. Kalau cinta Rasulullah, ego kita ke bawah. Kalau cinta ego, kolbu, ruhnya nggak ke bawah. Ya. Dan penutup ya, hadisnya, qala Umar waladhi alladhi anzala alaikal kitab la anta habbu ilayya min nafsi allati baina janbai. Faqala Nabi al-an ya Umar, ya. Qala Sahal man lam yara wilayat Rasul sallallahu alaihi wasallam fi jamil ahwal wa yara Rasul fi mulkihi alaihi wasallam la yadhuqu halawata sunnatihi li'anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yamunu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min nafsihi. Sahal At-Tusturi ini jumpa Imam Abu Daud ya. Dia sudah imam, wali besar, wali kutub. Dia cinta ahli hadis. Ini sufi, imam tariqah. Jumpa Imam Abu Daud, apa kata dia? Wahai Abu Daud, aku ada hajat kepadamu. Mungkin nggak? Kata Abu Daud, apapun buat engkau mungkin. Lalu ini orang cinta, ini cintanya cinta rohani. Secara akal mungkin nggak masuk rasional logika. Kata dia, wahai pencinta hadis, wahai yang hafal 400.000 hadis, wahai yang kalam Nabi keluar dari lisannya, izinkan aku, hamba Allah yang hina, mengambil berkah air ludahmu, mohon julurkan lidahmu lalu aku menciumnya. Ini bukan homoseksual ya, itu jangan salah paham. Maka dijulurkan lidahnya, Imam Sahal mencium lidah Abu Daud, pengarang Sunan Abu Daud, imam ketiga. Abu Daud tidak anggap itu syirik, tidak anggap itu gila. Bagi dia, itulah orang cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu kata beliau, "Man lam yara wilayatar Rasul fi jamil ahwal." Siapa yang tidak menyadari wilayah Nabi mencakup kita, bahwa kita ini milik Rasulullah. Ego kita mesti tunduk kepada ego Rasulullah. Kata Nabi, kamu tidak beriman, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawa taba'an lima jitu ilaih. Sehingga nafsunya tunduk kepada risalah yang kubawa. Nah, ego kita bilang, menurut aku begini, aku nggak ridho, aku tersakiti, aku senang. Nabi bilang lain, ente tunduk. Taflah, insyaallah wa tas'ad. Ingin bahagia, ini semua laki perempuan, apapun yang nggak sesuai dengan akunya ego kita, lalu Rasulullah mengatakan boleh. Tinggalkan ego, ikuti Rasulullah SAW. Dan sebaliknya, siapa yang melakukan itu, siap-siap. Satakunu min as'adin nas, insyaallah kalian akan jadi orang paling bahagia. Hidup paling bahagia, paling senang sudah. Maka kata Imam Junaid, seandainya orang tahu apa rahasia kebahagiaan di dalam hati kami, maka para panglima, para jenderal, para raja akan merebut itu dari kami dan membunuh kami untuk mendapatkan itu. Ini kata Imam, apa yang ada dalam dirinya? Mereka menjadikan dirinya, egonya, kalbunya, akalnya, ruhnya semuanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka makan pun mengikut makan Nabi. Nabi makan dari tangan ke kanan. Nabi bismillah, kita bismillah.
Bahkan mohon maaf, hubungan suami istri pun dia ngikutin cara Nabi. Ya, akal dia berpikir ala Nabi, kalbu dia zikir ala Nabi, ruh dia mencinta karena Nabi Muhammad SAW. La yadzuq halawa sunnati. Orang yang tidak melihat, menyadari bahwa dirinya wilayah itu, dia tidak akan merasakan manisnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua, ya, lahir batin, keluarga, saudara, orang majelis, ya, anak-anak, orang tuanya, pasangannya, mulai merasakan manisnya ikut Nabi Muhammad SAW. Barangkali itu kajian kita pada